Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas." Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. "Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa," sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, "Tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu. Tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad." Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati, "Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok." Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya?" Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. "Ya Tuan," Abu Nawas memulai dengan suara tenang, "setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia? Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk?" Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan, "Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran." Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas melanjutkan, "Namun ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan.
mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah. Ulama itu terdiam, mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. Apakah ada contoh yang lebih jelas Abu Nawas agar kita semua bisa memahaminya lebih baik? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya, mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri." Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kita tahu," tanya ulama itu lagi, "bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan?" Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri." Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu." Ulama itu kemudian melanjutkan, "Engkau benar Abu Nawas," katanya. "Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan." Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati angin sepoi-sepoi dan ketenangan alam. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa menggelegar yang datang dari dalam gua kecil di dekatnya. Abu Nawas penasaran. Ia pun mendekati gua itu dan mengintip ke dalam. Di sana dia melihat jin besar dengan mata merah dan badan kekar sedang duduk sambil tertawa terbahak-bahak. Jin itu menyadari keberadaan Abu Nawas dan segera menghardiknya. "Hai manusia kecil, apa yang kau lakukan di sini?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Aku hanya kebetulan lewat dan mendengar suara tawamu yang menggema. Apa yang membuatmu tertawa begitu keras, wahai jin?" Jin itu semakin tertarik dengan keberanian Abu Nawas. "Aku sedang gembira karena aku baru saja memenangkan banyak taruhan melawan jin-jin lainnya. Dan karena kau begitu berani menghadapiku, aku tantang kau untuk bertanding denganku dalam sebuah permainan." Abu Nawas berpikir sejenak. Jika ia menang, mungkin ia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari jin tersebut. Maka dengan tersenyum ia berkata,
Baiklah, aku terima tantanganmu. Apa permainannya? Jin itu menjawab, kita akan adu kecerdikan. Aku akan memberimu 3 teka-teki dan kau harus menjawab semuanya dengan benar. Jika kau berhasil, aku akan memenuhi 1 permintaanmu. Tetapi jika kau gagal, kau harus menjadi pelayanku selama 100 tahun. Abu Nawas menyetujui tantangan itu. Jin pun mulai memberikan teka-tekinya. Jin bertanya kepada Abu Nawas, apa yang paling ringan di dunia tetapi bisa menenggelamkan kapal? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu menjawab dengan yakin, buih atau gelembung air. Terlihat riang, tetapi dalam jumlah banyak ia bisa menutupi permukaan air dan menyebabkan kapal tenggelam. Jin terkejut karena Abu Nawas berhasil menjawab dengan benar. Dengan geram, Jin melanjutkan ke teka-teki berikutnya. Jin berkata, apa yang selalu ada di depanmu, tetapi tidak bisa kau lihat? Abu Nawas merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, masa depan. Kita selalu bergerak menuju masa depan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jin mulai merasa cemas. Ternyata manusia ini lebih cerdik dari yang ia kira. Namun ia tidak mau kalah. Ia pun mengajukan teka-teki terakhir. Jin berkata, aku ada di mana-mana, tetapi tak bisa dipegang. Ketika aku datang, aku membawa kehidupan, dan ketika aku pergi, aku membawa kematian. Apakah aku? Abu Nawas berpikir keras, lalu dengan tenang menjawab, nafas. Tanpa nafas, hidup akan lenyap, dan ketika napas terakhir terhembus, kehidupan pun berakhir. Jin terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas mampu menjawab semua teka-teki dengan tepat. Sesuai perjanjian, Jin itu harus memenuhi 1 permintaan Abu Nawas. Dengan bijak, Abu Nawas berkata, aku tidak menginginkan harta atau kekuatan, wahai Jin. Yang kuminta hanyalah agar kau meninggalkan gua ini dan mencari tempat lain jauh dari permukiman manusia, supaya tidak ada orang yang terganggu olehmu. Jin itu tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Abu Nawas. Ia pun meninggalkan gua itu dan pergi menjauh. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas dan melanjutkan perjalanannya. Bangga karena sekali lagi ia berhasil mengalahkan lawannya dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Seperti biasa, ia memikirkan berbagai hal sambil menikmati suasana alam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar yang wajahnya sangat menyeramkan. Lelaki itu mendekati Abu Nawas dengan cepat, dan ternyata ia adalah seorang setan yang ingin mencelakakan Abu Nawas. Setan itu berkata, hai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kau terkenal cerdik, tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Aku akan mencelakaimu. Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal merasa bahwa ia harus menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi ini. Wahai setan, kata Abu Nawas, jika memang kau ingin mencelakaiku, setidaknya beri aku 1 permintaan terakhir sebelum kau melakukan apapun kepadaku. Setan itu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan memberi 1 permintaan. Apa yang kau inginkan? Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku punya kekuatan magic yang luar biasa, dan aku yakin kau tidak bisa menandinginya. Jika kau bisa melakukan apa yang aku lakukan, aku akan menyerah kepadamu. Setan yang sombong itu merasa tertantang. Aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Tunjukkan padaku.
dan aku akan melakukan hal yang sama. Abu Nawas kemudian duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu menggali lubang kecil di tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, menuangkan air ke dalam lubang dan menutupinya dengan kain. "Sekarang," kata Abu Nawas, "coba kau masuk ke dalam lubang kecil ini dan keluarlah dari sisi yang lain. Jika kau berhasil, aku akan menyerah kepadamu." Setan merasa ragu, tapi kesombongannya mendorongnya untuk mencoba tantangan Abu Nawas. "Apa susahnya masuk ke dalam lubang kecil seperti itu?" pikirnya. Setan kemudian berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat Abu Nawas. Namun, begitu ia masuk, Abu Nawas dengan cepat menutup lubang itu rapat-rapat dan mengikat kain di atasnya dengan kuat. Setan yang terperangkap di dalam lubang mulai panik, tetapi ia tidak bisa keluar. Abu Nawas telah menipu setan dengan kecerdikannya. Dari dalam lubang, setan berteriak-teriak meminta dilepaskan. "Abu Nawas, lepaskan aku! Lepaskan aku, Abu Nawas! Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi," katanya dengan putus asa. Abu Nawas tersenyum puas. "Wahai setan, kau sudah meremehkan kecerdikanku. Aku akan melepaskanmu, tapi ingatlah, kau tidak boleh lagi mendekati manusia dan mencelakakan mereka." Setan yang ketakutan itu langsung setuju. "Baiklah, aku berjanji." Akhirnya Abu Nawas melepaskan setan itu dari perangkapnya, dan setan pun segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, setan tersebut tidak pernah berani mendekati Abu Nawas atau manusia lainnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah hutan untuk mencari kayu bakar. Ia menikmati pemandangan dan suara burung-burung yang berkicau. Namun, tanpa ia sadari, kakinya terperosok dalam sebuah lubang besar yang tampak seperti gua. Abu Nawas mencoba memanjat keluar, tetapi lubang itu terlalu licin dan dalam. Tiba-tiba muncul sesosok jin besar dengan wajah yang menyeramkan dan suara menggelegar. "Siapa yang berani mengganggu tempat peristirahatan kami?" bentak si jin. Abu Nawas meskipun takut tetap berusaha menjaga ketenangannya. Dengan nada sopan, ia berkata, "Aku tidak sengaja masuk ke sini, wahai jin. Aku hanyalah manusia biasa yang tersesat." Jin itu tertawa terbahak-bahak. "Manusia, kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kau pasti mata-mata yang dikirim oleh manusia untuk mencuri harta karun di guaku." Abu Nawas menggeleng dengan cepat. "Aku tidak tahu menahu soal harta karun. Aku hanya ingin pulang ke rumahku." Namun, jin itu tetap tidak percaya. "Baiklah manusia kecil, aku akan menyandramu di sini, kecuali kau bisa mengalahkan aku dalam sebuah tantangan. Dan jika aku menang, kau akan membebaskanku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, tapi jika kau kalah, aku akan menjadikanmu budakku selamanya," jawab jin itu dengan tawa jahat. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu dengan penuh percaya diri dia berkata, "Baiklah, apa tantangannya?" Jin itu mengeluarkan sebuah kendi besar yang terbuat dari emas. Isi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon. Abu Nawas menatap kendi itu dan berpikir dengan keras. Tugas ini tampaknya mustahil dilakukan, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mengambil daun dari pohon terdekat, mencelupkannya ke sungai kecil di gua itu, dan memeras airnya ke dalam kendi. Jin itu tertawa terbahak-bahak melihat Abu Nawas bekerja keras. "Manusia bodoh, sampai kapanpun kau tidak akan bisa memenuhi kendi itu dengan cara seperti itu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Wahai jin,
Kau mengatakan bahwa aku harus mengisi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon, bukan?" "Benar sekali," jawab jin itu dengan penuh percaya diri. Abu Nawas mengambil daun lagi. Kali ini ia mengangkat kendi dan menutupi mulut kendi dengan daun tersebut. Nah, sekarang kendi ini sudah penuh dengan air. Air ini tidak bisa keluar akibat daun yang menutupinya. Jin itu terdiam, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Ia tidak menyangka manusia ini bisa memutarbalikkan logika tantangannya. Dengan kesal, jin itu pun mengakui kekalahannya. "Baiklah manusia licik, kau menang kali ini. Aku akan membebaskanmu." Setelah jin membebaskan Abu Nawas, ia pun bersiap pergi meninggalkan gua. Namun, Abu Nawas tiba-tiba berhenti di depan pintu keluar dan menatap jin itu dengan pandangan serius. "Wahai jin, kau pikir masalah ini selesai begitu saja?" kata Abu Nawas dengan nada tegas. Jin itu terkejut. "Apa maksudmu? Bukankah aku sudah membebaskanmu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Tadi kau menuduhku sebagai pencuri harta karun dan hampir menjadikanku budakmu selamanya. Itu fitnah yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Sekarang, gantian kau yang harus membuktikan dirimu." Jin itu bingung, tetapi ia juga takut melanggar janji. "Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kau berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Jika tidak, aku akan melaporkan tempat ini kepada semua jin lain sebagai gua yang dihuni jin penakut." Wajah jin itu memerah. "Tapi jika kau tetap mengganggu manusia, aku akan menyebarkan cerita bahwa kau kalah dari seorang manusia yang hanya menggunakan daun pohon," kata Abu Nawas sambil tersenyum mengejek. Jin itu panik, membayangkan reputasinya hancur. Akhirnya, ia mengangkat tangannya. "Baiklah, aku berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Dan sebagai tanda penghormatan, aku akan memberimu hadiah." Dengan kekuatan sihirnya, jin itu mengeluarkan sebuah pundi-pundi kecil yang berisi koin emas. "Bawa ini sebagai tanda damai di antara kita." Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. "Baiklah, aku maafkan kau. Tapi ingat, jika aku mendengar kabar kau berbuat jahat lagi, aku akan kembali dengan tantangan yang lebih sulit." Jin itu mengangguk dengan penuh rasa hormat. Sementara Abu Nawas keluar dari gua dengan senyum kemenangan. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tetangganya. Tentu saja, kisah ini membuat mereka tertawa dan kagum. Namun, Abu Nawas menyimpan satu rahasia. Ia tidak pernah berniat memberitahu jin lain soal gua itu karena ia tahu bahwa jin tersebut sudah cukup ketakutan untuk belajar menjadi lebih baik. Dan begitulah, Abu Nawas tidak hanya pulang dengan selamat, tetapi juga dengan harta dan sebuah kemenangan yang penuh kecerdikan. Kisah selanjutnya. Suatu malam di sebuah desa kecil, Abu Nawas sedang menikmati hidangan malamnya di rumah sederhana miliknya. Baru saja ia ingin menyuap sesuap roti hangat, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas memandang pintu dengan curiga. Siapa pula yang mengetuk malam-malam begini, pikirnya. Namun ia tidak langsung membuka pintu. Dengan hati-hati, ia bertanya dari dalam, "Siapa di luar sana?" Suara serak dari luar menjawab, "Aku hanya ingin menyampaikan undangan pernikahan dari Tuan Abdul Karim." Abu Nawas mendengar langkah kaki menjauh, lalu sunyi kembali. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya secarik undangan tergeletak di depan pintu. Undangan itu bertuliskan, "Pernikahan besar Tuan Abdul Karim di Lembah Gurun Gersang, malam ini juga, malam 1 Muharram." Pesta pernikahan di tengah gurun.
"Wah, pasti hidangannya banyak," ujar Abu Nawas sambil mengusap perutnya yang mulai keroncongan. Karena Abu Nawas penasaran, Abu Nawas pun mengajak sahabatnya untuk datang ke pernikahan besar Tuan Abdul Karim. Mereka pun berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Setibanya di lembah gurun gersang, mereka disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Tuan Abdul Karim. Ia mengantar Abu Nawas dan sahabatnya ke lokasi pernikahan. Suasana pesta tampak meriah tapi aneh. Cahaya obor berkelip-kelip seperti ingin padam, dan para tamu berpakaian serba hitam dengan wajah kaku. Namun hidangan di meja terlihat menggugah selera. Ada kebab harum, nasi kebuli, dan baklava berkilauan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara itu, sahabatnya duduk diam tanpa menyentuh apapun. "Kenapa kau tidak makan? Ini lezat sekali," tanya Abu Nawas sambil mulutnya penuh makanan. "Aku merasa ada yang tidak beres, Abu Nawas. Orang-orang ini tidak berkedip sama sekali," sahut sahabatnya ketakutan. Namun Abu Nawas malah semakin semangat makan. Setelah puas makan, Abu Nawas bersiap pulang. Ia pun menyelipkan beberapa potong baklava dan kebab ke sakunya. Pengantin pria yang tinggi menjulang dan pucat menyelaminya dengan tangan dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa waktu baru sekitar jam 9 malam. Namun ketika sampai di desa, azan subuh berkumandang. Ia pun bingung. Sesampai di rumah, ia ingin memberikan baklava itu kepada ibunya. Namun ketika ia mengeluarkan makanan dari sakunya, alangkah terkejutnya ia melihat gumpalan darah dan sampah busuk. Ya ampun! Abu Nawas memegangi perutnya yang mual-mual. Ia langsung berlari ke halaman dan muntah-muntah. Sahabatnya berkata, "Aku kan sudah bilang, Abu Nawas, jangan membawa makanan itu. Itu adalah makanan jin. Dan pesta pernikahan itu juga adalah pesta pernikahan jin." Abu Nawas mengusap mulutnya dan menjawab sambil tersenyum licik, "Tenang saja, suatu saat aku akan balas mengundang mereka ke pestaku." "Untuk apa, Abu Nawas?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tertawa. "Biar mereka makan baklava yang kucelupkan ke kuah sandal dan nasi kebuli dari pasir betulan. Lihat saja nanti siapa yang lebih pintar mengerjai." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak meskipun perut Abu Nawas masih terasa mual. Namun ia sudah menyusun rencana licik untuk membalas kaum jin. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia tak lupa membaginya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rezeki yang banyak, ia juga membaginya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda tentang Tuhan. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya ucapan tersebut bukanlah untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu di setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja,
ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah saat dirinya melintas tepat di depan rumahnya. Abu Nawas sambil tersenyum kepadanya. Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Tetangga ateis tersebut sangat marah. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak juga punya pekerjaan. Berikanlah hamba rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangga yang ateis itu. Maka muncullah ide sial di benaknya. Aku akan mengerjain Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas itu bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan. Dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutuknya dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, seorang pria kaya mendengar rumor bahwa Abu Nawas memiliki kemampuan khusus untuk bisa melihat makhluk gaib, termasuk setan. Pria ini dikenal sebagai orang yang sangat penasaran dengan hal-hal mistis, dan dia ingin sekali membuktikan sendiri kebenarannya. Dengan penuh antusias, pria ini datang ke rumah Abu Nawas. Begitu bertemu dengan Abu Nawas, pria ini berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau memiliki cara khusus untuk bisa melihat setan.
Aku ingin sekali mencobanya. Beritahu aku bagaimana caranya. Aku akan memberikan apapun yang kau minta sebagai imbalannya." Abu Nawas yang sudah paham dengan maksud pria itu memasang ekspresi serius dan penuh misteri. "Aku bisa saja memberitahumu caranya, tetapi prosesnya ini tidak mudah dan bisa sangat menyeramkan. Bahkan kau mungkin akan menyesal setelah melihat mereka. Apa kau masih berani?" Abu Nawas menatap pria itu tajam, seolah ingin menguji nyalinya. Tanpa ragu, pria itu menjawab, "Aku tidak takut. Berapapun biayanya, aku sanggup membayar. Yang penting, aku bisa melihat setan dengan mataku sendiri." Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau kau sudah siap mental, kau harus mengikuti semua instruksi yang aku berikan tanpa bertanya apapun." Pria itu setuju tanpa pikir panjang. Kemudian Abu Nawas memberikan daftar barang yang harus dikumpulkan pria itu. Barang-barang tersebut diantaranya 7 lembar bulu ayam hitam, air sumur yang diambil tepat tengah malam, seikat daun kering dari pohon yang tumbuh di kuburan. Abu Nawas menambahkan, "Setelah kau mengumpulkan semua ini, datanglah ke rumahku pada tengah malam, saat bulan berada tepat di atas kepala. Dan ingat, jangan bicara dengan siapapun tentang ritual ini." Pria itu segera pergi untuk mengumpulkan semua barang tersebut. Meski lelah, dia berhasil menyelesaikan tugasnya tepat sebelum tengah malam. Dengan semangat, dia kembali ke rumah Abu Nawas membawa semua barang yang diminta. Ketika pria itu tiba, Abu Nawas sudah menunggunya di halaman belakang rumah, yang hanya diterangi oleh sebatang lilin dengan cahaya samar. Di sana Abu Nawas telah menyiapkan sebuah cermin tua yang terlihat berdebu dan usang. "Kau akan melihat setan di cermin ini," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Namun, kau harus benar-benar fokus dan jangan sampai mengalihkan pandangan. Pegang bulu ayam di tangan kananmu dan air sumur di tangan kirimu. Pandanglah cermin ini tanpa berkedip. Bila kau berkedip atau memalingkan wajah, ritual ini akan gagal dan kau tidak akan pernah bisa melihat setan." Pria itu menurut dan mulai menatap cermin dengan penuh tekad. Awalnya, dia hanya melihat bayangan dirinya sendiri di cermin. Tetapi lama-kelamaan, karena suasana malam yang semakin remang-remang, imajinasinya mulai bermain. Cahaya lilin yang goyah membuat bayangannya terlihat aneh dan tidak menentu, seolah-olah ada sosok lain yang muncul di balik bayangannya. Semakin lama dia menatap, wajahnya sendiri tampak berubah-ubah di cermin, menjadi semakin menakutkan. Dia merasa seperti melihat wajah menyeramkan yang bukan dirinya, namun tampak begitu nyata. Ketakutan pun mulai merayapi hatinya, dan bayangannya sendiri tampak semakin mengerikan di cermin. Dalam sekejap, pria itu benar-benar percaya bahwa dia telah melihat sosok setan di cermin itu. Tidak kuat lagi, dia menjerit ketakutan dan melempar semua barang yang dibawanya, lalu lari terbirit-birit meninggalkan halaman rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, orang-orang di kampung mendengarkan kisah ini dan bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah kau berhasil menunjukkan setan kepadanya?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Setan itu hanyalah ketakutan di dalam dirinya sendiri. Ketika ketakutan memenuhi hatimu, kau tidak perlu lagi melihat setan, karena setan itu sudah ada dalam pikiranmu." Orang-orang pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas dan sadar bahwa itu adalah trik cerdas untuk menunjukkan bagaimana ketakutan seseorang bisa menguasai dirinya sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Seperti biasa, ia memikirkan berbagai hal sambil menikmati suasana alam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang laki-laki tinggi besar yang wajahnya sangat menyeramkan. Lelaki itu mendekati Abu Nawas dengan cepat, dan ternyata
ia adalah seorang setan yang ingin mencelakakan Abu Nawas. Setan itu berkata, "Hai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kau terkenal cerdik, tapi kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Aku akan mencelakaimu." Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal merasa bahwa ia harus menggunakan kepintarannya untuk mengatasi situasi ini. "Wahai setan," kata Abu Nawas, "jika memang kau ingin mencelakaiku, setidaknya beri aku satu permintaan terakhir sebelum kau melakukan apapun kepadaku." Setan itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku akan memberi satu permintaan. Apa yang kau inginkan?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Aku punya kekuatan magic yang luar biasa, dan aku yakin kau tidak bisa menandinginya. Jika kau bisa melakukan apa yang aku lakukan, aku akan menyerah kepadamu." Setan yang sombong itu merasa tertantang. "Aku adalah makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Tunjukkan padaku, dan aku akan melakukan hal yang sama." Abu Nawas kemudian duduk di bawah sebuah pohon besar, lalu menggali lubang kecil di tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah botol dari saku bajunya, menuangkan air ke dalam lubang, dan menutupinya dengan kain. "Sekarang," kata Abu Nawas, "coba kau masuk ke dalam lubang kecil ini, dan keluarlah dari sisi yang lain. Jika kau berhasil, aku akan menyerah kepadamu." Setan merasa ragu, tapi kesombongannya mendorongnya untuk mencoba tantangan Abu Nawas. "Apa susahnya masuk ke dalam lubang kecil seperti itu?" pikirnya. Setan kemudian berubah menjadi asap tipis dan masuk ke dalam lubang yang telah dibuat Abu Nawas. Namun, begitu ia masuk, Abu Nawas dengan cepat menutup lubang itu rapat-rapat dan mengikat kain di atasnya dengan kuat. Setan yang terperangkap di dalam lubang mulai panik, tetapi ia tidak bisa keluar. Abu Nawas telah menipu setan dengan kecerdikannya. Dari dalam lubang, setan berteriak-teriak meminta dilepaskan. "Abu Nawas, lepaskan aku! Lepaskan aku, Abu Nawas! Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi," katanya dengan putus asa. Abu Nawas tersenyum puas. "Wahai setan, kau sudah meremehkan kecerdikanku. Aku akan melepaskanmu, tapi ingatlah, kau tidak boleh lagi mendekati manusia dan mencelakakan mereka." Setan yang ketakutan itu langsung setuju. "Baiklah, aku berjanji." Akhirnya Abu Nawas melepaskan setan itu dari perangkapnya, dan setan pun segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu, setan tersebut tidak pernah berani mendekati Abu Nawas atau manusia lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.